nggak bisa dipin ya? Dilepas itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi semuanya. Apa kabar nih? Lagi pada ngapain? Ya. Suaraku kedengeran jelas nggak? Teman-teman yang udah hadir. Selamat datang semuanya. Malam hari ini aku Anna yang akan menjadi moderator dari live malam hari ini. Kalau suaranya nggak jelas, minta tolong langsung komen aja ya. Nah, malam ini kita mau ngobrol bareng Dr. Fala Adinda. Dan kita membahas mengenai pentingnya menjaga kebugaran di tengah masa pandemi. Gimana selanjutnya masalah ini dan tips-tipsnya bagaimana dari Dr. Fala Adinda yang juga merupakan seorang relawan medis dari COVID-19. Kita langsung ngobrol aja sama Dr. Fala sebentar. Kita tunggu Dr. Fala untuk bergabung. Yang mau bertanya nanti bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar ya, mengenai tema kita pada malam hari ini. Selamat malam, Dok. Halo. Halo, gimana kabarnya, Dok? Not really good, but it's okay. Iya, Dr. Fala semoga kuat untuk membagikan ilmu dulu sebentar kepada kami. It's okay. Cuman agak pucat aja karena udah tadi tuh agak GERD, jadi but still okay. Oh gitu. Gimana? Project apa sih sebenarnya dari si 1000 kilometer ini? Mungkin bisa dijelasin dulu. Oke, boleh Dok. Jadi kami 1000 KM, singkatannya dari 1000 kisah menginspirasi, Dok. Oh wow, right. Okay. Ya, diinisiasi oleh Teh Sally Giovanni. Foundernya Batik Terus Me, ya, beliau menginisiasi komunitas sosial ini. Salah satu goalsnya adalah membukukan nanti kisah-kisah menginspirasi dari seluruh followers yang ingin membagikan kisah inspirasinya, gitu Dok. Oke, menyenangkan sekali. Iya Dok. Nah, malam ini kita mau menggali inspirasi dari Dr. Fala nih, yang ternyata, halo, siapa di sana? Aku Kiko. Halo Kiko, kamu mau gabung? Sure, okay. So, gimana? Iya, Dokter Fala dengar-dengar dokter sibuk jadi relawan COVID juga sekarang ya Dok ya? Kami juga lihat di media sosialnya dokter. Udah selesai. Okay. Tapi masih so far masih mengedukasi gitu karena sebenarnya ya menjadi relawan kemarin itu sebenarnya adalah starting point gitu. Yang aku kira udah selesai yang kemarin, jadi relawan nih, 2 bulan di sana, kerja di sana di UGD megang pasien, selesai, bye rumah sakit. Ternyata aku salah. Ternyata keluar dari sana itu adalah tantangan yang lebih besar lagi. Gitu, dimana peran aku sebagai seorang tenaga kesehatan diuji. Jauh lebih diuji lagi. Karena yang diuji adalah kemampuan berkomunikasi. Yang diuji adalah kesabaran. Yang diuji itu adalah bagaimana caranya berbesar hati. Bagaimana caranya berkampanye. Bagaimana caranya membukakan mata. Bagaimana caranya berdoa. Di Wisma Atlet, saya hanya mengaplikasikan ilmu. Saya hanya sekadar ya udah, saya belajar kedokteran 6 tahun, ya udah saya aplikasikan aja di situ. Saya ikutin sistemnya, saya obatin pasiennya, saya pakai hazmat, that's it.
Oke. Nggak banyak yang saya lakukan. Heeh. Tapi Heeh. ketika saya selesai dan saya dipurna tugaskan dari sana dan saya kembali ke masyarakat, ternyata bebannya itu semakin banyak Beban yang gitu. kayak gimana sih, Dok? Beban yang beban sebagai tenaga kesehatan untuk memulihkan negara ini Hmm. gitu. Oke. Negara kita sekarang kondisinya di ujung jarum. Kita Hmm. punya dua masalah besar yang dihadapi, masalah kesehatan dan masalah ekonomi karena Iya. pandemi ini. Karena tiba-tiba semuanya jarum jamnya itu tiba-tiba berhenti atau Oke. mungkin bergerak kebalik sehingga Mm-mm. ekonomi kita mandek, Mm-mm. kesehatan orang-orangnya juga turun atau tiba-tiba Iya. semua bisa berhenti. Yang tadinya kita spend uang banyak, tiba-tiba harus di rumah semua. Yang tadinya Iya. orang bisa beraktivitas, lalu mereka sakit, Mm-mm. gitu. Nah, sekarang kita bagaimana kita mengubah sebuah sistem yang tadinya sudah berjalan, yang Mm-mm. tadinya kita pagi kita keluar bekerja, kita ke warung, kita ke pasar, kita Mm-mm. belanja ke restoran, kita beraktivitas, kita olahraga, kita jajan minum. Mm-mm. Bagaimana kita mengubah itu semua sehingga ekonomi bisa berjalan tapi masyarakatnya tetap sehat. Mm-mm. Secara teori it's easy. Iya. Nah, peran kami sebagai tenaga kesehatan adalah mempromosikan bagaimana caranya bertahan hidup di tengah pandemi dan tetap menjadi produktif gitu. Iya. And Mm-mm. ya challenge gitu. Challenge. Ya. Terus setelah yang tadi dokter bilang akhirnya sudah purna tugas dari Wisma Atlet, eh, Mhm. apa yang dokter lakukan? Edukasi seperti apa yang akhirnya dokter lakukan untuk menghadapi kegelisahan dokter Eh, yang tadi dokter bilang? ya quite a lot, Mm-mm. banyak Oke. via sosial media, via artikel, via campaign dengan brand, via kolaborasi seperti ini. Ruang gerak terbatas ya kalau pandemi gitu. Saya nggak bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Saya juga tidak tidak kembali ke rumah sakit gitu. Jadi ya saya melakukan apa media yang saya bisa. Corong terbesar saya apa gitu. Saya Mm-mm. bisa berbicara di sosial media. Oke, saya berbicara di sosial media gitu. Ya Mm-mm. udah sekarang oke kita mau berbicara mengenai tentang kebugaran. Oke, ayo kita berbicara tentang kebugaran. Bagaimana kita menjaga kesehatan di tengah pandemi, bagaimana kita menjaga Mm-mm. kebugaran, bagaimana kita menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Mm-mm. Gitu. Nah, kita kan udah menghadapi salah satu yang mulai kelihatan nyata ya dok, karena terasa sudah lama, akhirnya beberapa orang ngerasa kayaknya ini virus nggak apa-apa deh, udah mulai males pakai masker, jaga jarak juga jarang, terus udah banyak perkumpulan yang secara diam-diam dilakukan banyak gitu, cuma nggak diposting aja di media sosial. Ini dokter ngeliat ini gimana dok? Iya, diam-diam dan tidak diposting di sosial media itu ya is still something but still I appreciate sih instead of Oke. you do it loudly Oh oke. gitu ya. Jadi nggak campaigning Eh, ya dok ya? tapi tetap aku artinya gini, pandemi Mm-mm. itu adalah tentang adaptasi manusia Iya. Mm-mm. gitu. Jadi kita akan berusaha pelan-pelan mengembalikan ritme yang tadinya hilang sama sekali menjadi ritme yang baru. Mungkin Oke. tidak bisa kembali total kepada ritme yang sebelum pandemi, tapi mudah-mudahan ritme itu ada gitu. Yang Oke. menjadi hal yang baru yang bisa beradaptasi gitu. Artinya kita mungkin nanti akan bertemu lagi nih dengan teman-teman kita yang dulu kita tidak pernah ketemu, tapi dengan cara yang baru. Cara yang baru nih gimana? Oh, kita cuma bisa ketemu dengan orang-orang yang sudah swab misalnya. Oke. Atau kita Mm-mm. cuma bisa ketemu dengan orang-orang yang memang jaraknya 2 meter deh di depan aja Mm. Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oh, kita cuma bisa ketemu mereka di lingkungan yang outdoor terbuka. Mereka tidak dalam kondisi sakit. Itu adaptasi. Dan Iya. tidak ada yang melarang kita untuk tidak bertemu orang lain Oke. gitu.
Dan pada prakteknya, misalnya memang kita bertemu dengan orang lain, gue sudah swab, gue pakai masker, gue jaga jarak. It's okay, you can meet people here now. Gitu. Dan ya itu maksudnya kita harusnya narasi yang kita berbicara sekarang yang tepat adalah bagaimana cara beradaptasi dan tetap produktif. Tidak lagi berbicara COVID ini bahaya nggak sih? COVID ini ada nggak sih? Ini udah usang gitu loh. Kita udah nggak bisa berbicara ini. Kita berbicara adalah adaptasi ini gimana nih? Cara kerja gimana nih? Cara masuk kantor gimana? Sekolah dipersiapkannya gimana? Pemerintah berjalannya bagaimana? Rumah sakit harus menyediakannya gimana? Bangsal infeksi bagaimana cara memisahkannya dengan bangsal non infeksi? Harus sudah seperti itu. Jangan mundur ke 6 bulan lalu. COVID ada apa enggak? Ya gimana dong ya? Jadi kerja sama seluruh pihak dong ya dok? Perlu banget selain tenaga kesehatan tadi jadinya. Of course, saya selalu bilang bahwa pandemi ini bukan urusan tenaga kesehatan. Memang ini masalah kesehatan, tapi yang paling penting yang menyelesaikan adalah masyarakat. Gitu. Jadi masyarakatnya juga harus melek adaptasi gimana biar bisa tetap hidup ekonominya tadi. Walaupun harus berdampingan dengan pandemi ini. Jadi coexist dong ya, dok? Beriringan. Ya, paralel. Kita hidup berdampingan, tapi tidak harus bersisian. Gitu. Berdampingan tapi bagaimana kita bisa beradaptasi? Bagaimana kita bisa saling harmonis? Tapi ya kita tidak perlu saling counter, maksudnya. Ya, kita akan menemukan kok caranya gitu yang tadi saya bilang. Kita bisa bersosialisasi dengan mereka yang lo udah swab, gue juga udah swab, yuk kita ketemu. That's kind of the example. Iya. Jadi Nah ini menarik banget sih dok karena seperti yang kita lihat mungkin perdebatan di media sosial ternyata seperti yang tadi dokter bilang harusnya udah berhenti dari yang kita 6 bulan yang lalu, tapi udah mikirin gimana ke depannya, adaptasi ke depannya. Nah, dok, kalau misalnya buat teman-teman yang sekarang kan banyak yang masih work from home, study from home, akhirnya banyak pola yang berubah, pola hidup ikut berubah, pola tidur ikut berubah, pola makan ikut berubah. Ini gimana dok? Gimana supaya kita tetap bisa menghadapi ini dengan sehat, walaupun kita banyak waktu yang stay at home dan banyak duduk di depan layar aja, itu gimana dok? Iya, kita berbicara tentang perubahan ya, gitu. Iya. Ketika kita berbicara tentang perubahan, memang awalnya pasti ada yang hilang, ada yang hampa gitu ya, ada yang kosong atau dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ya ketika itu berarti kita harus masuk nih, kita udah mulai masuk ke fase acceptance gitu dan ya dan kita harus mulai untuk mencoba untuk mengubah perilaku kita, mengubah kebiasaan kita untuk disesuaikan dengan masa ini. Gini. Mau bagaimana nih caranya? Misalnya kantor, kita udah harus mulai berpikir maju, tidak berpikir mundur lagi gitu. Jadi narasi-narasi yang timbul sebagai COVID itu apa, COVID itu bahaya atau tidak, itu sudah tidak pantas lagi untuk diperbincangkan. Gitu loh. Kantor, bagaimana caranya supaya bisa karyawannya aman? Misalnya dibikin shift kah, dibikin kubikelnya dibikin renggang kah, atau sebagian karyawannya dibuat kerja dari rumah. Sekolah bagaimana nanti ke depannya, apakah sekolahnya dibikin misalnya pagi atau siang, satu kelas berapa orang dan lain sebagainya. Mahasiswa berapa satu kelasnya, bagaimana sistem pengaturannya, dosennya bagaimana. Itu udah harus mulai, itu narasi yang harus dibangun sekarang. Karena pandemi itu will be the long time, 2 to 3 years ahead. Gitu. Dan menjaga kesehatan sebenarnya yang akan dipukul abis-abisan di tengah pandemi itu adalah kesehatan mental.
Itu Karena dok. karena sebenarnya yang paling dihantam abis-abisan adalah fungsi sosial manusia. Kok Mm, mm, ya, gitu loh. Fungsi paling penting manusia adalah fungsi sosialisasi. Kita terbiasa bertemu ya. orang, kita terbiasa untuk menyapa orang, kita terbiasa untuk memeluk mereka, Mm, menyapa mereka, berdekatan mm, dengan mereka, and then mm, suddenly itu mm, diambil. mm, Kita mm. tidak bisa lagi untuk cipika-cipiki dengan mereka, kita Ya. tidak bisa lagi untuk memegang bahu mereka. Mm, mm, Lalu ketika fungsi sosial itu hilang, mm, mm. lalu perlahan kita kembalikan lagi fungsi sosial itu dengan adaptasi baru. Itulah yang dinamakan dengan new normal. Oke. Ya, normal. Bagaimana kita menjaga fungsi sosial kita tetap sehat dengan cara-cara yang baru, Oke. gitu. Oke, jaga jarak 1,5 meter, tidak menyentuh mereka, pakai Mm, 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 masker dan lain mm, sebagainya. Banyak orang ngira masker itu katanya eh, boundaries lah, my body authority lah, gitu. Padahal sebenarnya ya tidak. Gitu. mm, Di mm, mm, Jepang mm. ataupun di Korea, memakai masker di tatanan ranah publik itu merupakan hal yang biasa. Itulah kenapa di negara sana kasus penyakit infeksi mereka sangat rendah. I Karena see. kebiasaan baik sudah dimulai dari lama. Pandemi ini Hmm. adalah momentum sebenarnya bagi kita untuk kita bisa berbenah lebih jauh lagi. Mm, Bukan hanya mm, COVID-19 yang akan turun, TBC akan turun, demam berdarah akan turun, mm, penyakit-penyakit lainnya pun akan turun. mm, mm, Gitu. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan? Bagaimana cara menjaga kebugaran di tengah COVID, di tengah pandemi ini? Ya, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau mm. kita mau bertemu orang, pastikan circle yang kita temukan a very as small as you can. As Dan small as you pastikan can. dia dalam kondisi screening yang sehat. Hmm. Ya. Dok. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang mau menambah circle kita, Mm, jadilah egois hanya memasukkan mereka yang menerapkan gaya hidup screening yang sangat ideal. Karena mm. kalau tidak, artinya kita menambah satu masalah dalam hidup kita. Bayangin pandemi aja udah banyak masalahnya. Jadi jangan menambah masalah Mm-mm. baru dengan menambah orang baru. Betul, betul. Gitu. Tapi kan, Kenapa? Karena setiap satu mm-mm. orang yang masuk ke hidup kita adalah masalah baru lagi sekarang. Oke, oke. Masih ada budaya nggak enak gitu, dok. Nggak enak nih kalau dia ngajak ngobrol kita nggak samperin Iya, walaupun dia eh, nggak masker menjaga itu, protokol kesehatan. Mm-mm. masker itu menyelamatkan nyawa kita dan nyawa orang lain. Jadi apa yang nggak enak dari menyelamatkan nyawa orang lain? Oke. Jadi perspektifnya dibuat memikirkan orang lain juga nggak cuma diri sendiri ya dok. eh Kita harus sebagai manusia, kita harus punya integritas. Oke. Dan integritas di saat yang benar, yakinlah bahwa mereka akan stand up untuk kita. Nggak Integritas akan di saat pernah yang benar. salah bahwa kita ketika kita berdiri di jalan yang benar, Mm-mm. toh kita melakukan hal yang benar kok. Dan ketika kita melakukan hal yang benar dengan segenap integritas kita nggak akan pernah dipandang salah sama orang. And that's okay. Mm-mm. Saya ketika ngumpul sama orang-orang, saya tuh bergaul kok. Saya bersosialisasi kok sama orang. Saya tetap pakai Yeah. masker di tengah mereka. And I I feel see. fine about it. Oke, oke. Gitu. Saya nggak mau buang energi saya, tenaga saya untuk ngasih tahu dan ngasih nasihat ke mereka, lu pakai masker, lu pakai masker, lu pakai masker. Kenapa? Di tengah pandemi ini, saya yakin mereka itu udah cukup capek untuk dinasehatin. Saya udah cukup capek untuk memberikan campaign ke orang-orang, untuk Yeah. mempromosikan tentang kesehatan. So, I choose the easiest way. Be the good example. Oke. Mulai dari diri ya dok. Gitu. Kenapa saya mulai dari diri? Karena percaya deh, mulai dari diri berarti kita akan aware terhadap diri sendiri. Dengan kita menjaga diri sendiri, kita akan menjaga keluarga kita.
kita akan takut keluarga kita kenapa-kenapa. Dengan kita takut keluarga kita kenapa-kenapa, kita akan menjaga diri kita di luar. Dengan kita menjaga diri kita di luar, mudah-mudahan jika semua orang berpikiran yang sama, kita bisa menjaga satu negara. Pandemi ini sifatnya tuh wilayah. Makanya kalau diperhatiin, oh negara ini udah beres, oh negara ini udah beres, Indonesia nggak beres-beres. Walaupun kita tidak bisa menyamakan demografis Indonesia dengan negara lain. Indonesia dari nomenklaturnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya kita itu negara dengan dari ujung sampai ujung yang menjadi satu. Makanya kita disebut dengan negara kesatuan, bukan negara persatuan. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin pandemi, artinya kita ngomongin wilayah. Jadi sekarang misalnya DKI Jakarta udah selesai nih kasusnya, Jawa Timur baru nyusul. Nanti mungkin akan ada lagi misalnya NTB, jangan sampai sih, atau misalnya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Memang secara geografis Indonesia ini berbeda dengan misalnya negara tetangga kita, Singapura, Thailand yang udah zero case. Jadi salah jika memang kita membandingkan negara kita dengan negara lain. Tapi kita bisa meniru negara lain mengatasi pandemi. Itu yang kita nggak dapat. Iya. Jadi juga jangan cuma melihat hasil endingnya, tapi kita nggak melihat bagaimana caranya dan menerapkannya di sini, begitu ya dok ya? Iya, gitu. Atau kita misalnya bilang, Cina cuma 80.000 kasus misalnya dan lain sebagainya. Nggak usah. Data memang benar. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana mereka menangani kasusnya. Bagaimana pemerintah turun dan hadir. Oke. Gitu. Pemerintah selama ini tidak hadir. Untuk kasus seperti ini, pemerintah wajib hadir. Dia harus ada. Hadir yang kayak gimana dok? Bentuk hadir Hadir. ini? Hadir nih apa sih? Hadir tuh apa sih? Hadir adalah regulasi yang tepat. Dia ada memberikan statement, pemimpin tertingginya turun, memberikan pengertian kepada masyarakat. As simple as new normal adalah diksi yang dipakai pemerintah untuk menjelaskan tentang kasus pandemi. Can you even imagine the grassroots? Mengerti nggak mereka tentang new normal? Berarti negara tidak hadir untuk kasus ini. Apa yang mau kita harapkan untuk nyelesain ini semua kalau negara aja udah nggak hadir? Gitu. Sedangkan tenaga kesehatan sudah pol-polan menghabiskan waktunya juga ya dok ya, bukan cuma waktu dan tenaga bahkan. Iya, thank God. Saya nggak tahu, Indonesia ini terlalu diberkahi mungkin ya. Kita dapat strain lemah. COVID-19 di Indonesia dapatnya strain lemah, tidak seperti Italia lah, Ekuador, Bolivia mungkin ya gitu. Kita dapatnya strain lemah dan tenaga kesehatan di Indonesia walaupun tingkat kematiannya tinggi, tapi kita masih kuat. Tenaga kesehatan Indonesia masih cukup kuat, jadi kita belum kolaps, belum ya. Jangan sampai ya dok. Jangan sampai, gitu. Ya jangan sampai kolaps. Ini problemnya adalah hari ini penambahan COVID itu 1.800 and no one cares. Karena somebody cares when ketika 1 atau 2 positif, sekarang sudah semakin itu jadi kayak statistika aja dok akhirnya dilihatnya. Exactly. Walaupun memang dari 1.800 ada dari pengambilan sampel acak. Kalau dari pengambilan sampel acak, maka median yang diperlukan adalah kurang dari 5%. Waktu itu DKI Jakarta sempat di 10% memang gitu. Ya memang ada data-data epidemiologi yang kita harus lihat. Tapi tetap penambahannya lebih konstan. Penambahannya ada dan tidak berkurang.
Tidak berkurang. Jadi Kita sudah pandemi sampai ini puncak masih belum sih, Dok? ada di Indonesia. Baik, Dok. Belum, belum. Saya rasa belum. Oke. Gitu. Jadi kemungkinannya masih akan terus naik ya, Dok? Saya rasa sih iya. Saya rasa iya. Karena ya itu saya bilang. Negara belum hadir. Oke. Gitu. Dan saya paham. Maksudnya ini udah jadi intersection gitu. Antara dua isu besar. Dua isu paling fundamental dari sebuah negara. Kesehatan dan ekonomi. Yang pastinya ini tentang konflik yang penting. Yang paling penting gitu. Saya menyerahkan kepada pemangku hajat, pemberi kebijakan. Tapi kalau dari saya mengutamakan manusia. Karena ya Pancasila yang paling pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak ada ekonomi di Pancasila. Itu jadi aja harus sih. ada yang jadi prioritas ya, Dok ya? Nggak bisa Seharusnya. dua-duanya setengah-setengah gitu, bisa nggak, Dok, sebenarnya? Saya rasa bisa, berjalan beriringan bisa. Tapi yang terjadi sekarang adalah seolah-olah COVID-19 ini seperti didengungkan bahwa it's just another disease. Padahal tingkat kematiannya 6%. Oke. Dan yang 6% itu adalah manusia. Dia adalah ibu dari seseorang, bapak dari seseorang, guru dari seseorang, teman main dari seseorang, sahabat dari seseorang. Dan mereka bukan hanya sekedar data statistik. Mereka adalah sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan. Yang adil, beradab. I see. Nah, kalau balik lagi ke yang bisa kita mulai sebagai individu ya, Dok. Karena kadang sebagian dari kita mungkin hanya melihat angka karena nauzubillah min dzalik, tidak melihat orang sekitarnya yang menjadi bagian dari angka tersebut. Akhirnya nggak merasa bagian dari yang harus menjaga protokol kesehatan karena it's not my business misalnya. Iya. Gimana, Dok? Oke. Bagi sebagian orang, COVID-19 ini seperti main-main sampai itu terjadi di diri dia atau di orang terdekat dia. Dan itu ada ilmunya sih. Itu ada ilmunya. Jadi memang ya itu. Saya sampai pada kesimpulan yang agak absurd buat saya sebenarnya untuk orang yang tidak terlalu religius. Bahwa ilmu, termasuk yang tadi yang saya bilang narasi-narasi pakai masker, narasi physical distancing ya, narasi COVID-19. Ilmu itu adalah hidayah. Dan dia akan turun kepada orang-orang yang Tuhan perkenankan. Jadi, seberapapun saya mencoba untuk memberikan ilmu kepada orang-orang tersebut, jika Tuhan belum mau membukakan jalan pikirannya dengan cara apapun, maka dia tidak akan pernah mau menerima. Dan itu adalah ujian bagi orang-orang yang berilmu. Iya. Itu apalagi satu. Orang yang berilmu itu punya peran seperti dokter ini, jadi kan pasti ada rasa greget gitu nggak sih, Dok? Itu adalah ujian bagi kami. Gitu. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah orang-orang seperti itu ada kebagi lagi nih menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Orang yang tidak mengerti ini, kalau kita jelasin, maka mereka menjadi mengerti. And that's not a problem. Oke. Orang yang kedua adalah orang yang mengerti,
Tapi mereka menolak untuk mengerti karena mereka kena post-truth. Karena mereka hanya mau mencerna informasi yang mereka mau terima. Ini adalah problem. Dan ini adalah masuk golongan yang statement yang saya jelaskan di awal tadi. Yang belum dibukakan jalan pikirannya. Jadi ya udah. Terus promosi kesehatan, terus melakukan yang terbaik. Ya udah. Untuk orang yang mau menerima ya dok ya. Mudah-mudahan suatu hari mereka dibukakan jalan pikirannya. Dan jangan sampai mereka dibukakan jalan pikirannya dengan cara mereka diberi sakit atau dihilangkan keluarganya. Ya. Jangan sampai baru bisa percaya ketika ada yang dekat atau terbukti gitu ya dok ya di depan matanya. Oke dok, kalau menengok pengalaman dokter selama di Wisma Atlet sendiri, ketika pasien-pasien yang sudah dikatakan positif, itu treatment yang harus dilakukan seperti apa sih dok? Maksudnya menjaga kebugarannya sendiri. Kayak kami kan dengar narasi-narasi soal OTG misalnya, orang tanpa gejala. Kami nggak tahu sebenarnya apakah kami ini termasuk orang yang sebenarnya membawa virus atau enggak. Nah, gimana biar kami seandainya pun ternyata kami adalah bagian dari OTG yang belum ketahuan ini, bisa menjaga diri atau bahkan memulihkan diri kami sendiri dok, karena kami kan nggak tahu tanpa gejala tadi. Itu gimana dok? Iya, sebenarnya sebenarnya nggak ada obat yang khusus ya kalau kita berbicara COVID-19 gitu, karena memang dia virus kan dan dia self-limited disease. Jadi do what makes you comfortable aja sih gitu. Cuma actually ini menarik ya karena kalau kita berbicara tentang sehat dan bugar sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Gimana ngeliatnya dok? Perbedaan sehat kalau dan kita bugar. berbicara tentang sehat gitu ya. Sehat itu adalah kondisi fisik kita. Kita berbicara bugar dulu deh. Bugar itu adalah suatu kondisi di mana kita tidak merasa lelah. Oke, kita bisa melakukan aktivitas. Kita bisa naik tangga, kita bisa lari, kita bisa jalan, kita bisa ngangkat peti misalnya gitu. Itu bugar. Ya, bugar. Sehat itu adalah kondisi fisik dan mental kita. Jadi orang yang bugar belum tentu sehat. Oke. Jadi sehat itu kesatuan fisik dan mental juga ya dok? Jadi yang paling penting adalah kita harus sehat. Karena bugar bisa tinggal istirahat. Oke. Nah, kalau kita bahas kesehatan, dok, tadi kan dokter juga beberapa kali mengulang soal mental. Kalau dokter sendiri, gimana cara dokter memanage mental dokter? Saya punya psikiater. Saya konsul psikiater. Gitu. Karena kalau enggak saya susah banget karena menghadapi perubahan, menghadapi yang tadinya saya aktif di luar. Dan ini gradual ya. Awalnya saya nyaman mungkin di rumah terus gitu, menikmati. Lama-lama saya breakdown. Gitu. Jadi ya saya sih punya psikiater. Jadi dan gitu ya coping mechanism saya melakukan coping mechanism. Oh ini tuh, saya mengenali masalah saya mengenali kekurangan diri saya. Yang paling penting sebenarnya yang diajarkan kepada saya adalah saya mengenali diri saya. Sampai sejauh mana sih limit saya ini? Sampai sejauh mana sih saya bisa beraktivitas? Saya butuh apa sih untuk menghadapi apa? Jadi kesehatan mental saya tuh dijaga banget. Saya tuh nggak boleh sampai yang terlalu ini misalnya gitu. Saya tuh nggak bisa sampai begini. Apalagi di pandemi ini. Oh ternyata saya nggak bisa begini. Itu ada lagi waktu itu masalahnya kemarin. Gitu. Banyak macam-macam. Dan kesehatan mental itu menjadi isu yang cukup penting di pandemi ini. Kenapa? Apalagi zaman kayak work from home sekarang ya. Itu banyak sekali banyak sekali problem-problem di mental issue. Kenapa?
Karena biasanya kita biasa kerja di kantor. Sekarang semua orang itu bisa dengan mudah dihubungi untuk urusan kerja. Akhirnya jadi 24 jam ya, Dok? Misalnya 24 jam. Atau dia dengan psikologis dia menjadi terasa terganggu. Rumah yang tadinya bukan tempat bekerja menjadi tempat yang ambience-nya kurang baik untuk dia. Mess up semuanya. Gitu. Itu nggak baik buat mental dia. Yang seperti itu. Jadi pandemi ini secara gradual sebenarnya merusak kondisi mental seseorang. Dan jangan pernah takut untuk ke psikiater ketika kita udah merasa muntap. Udah nggak bisa nih. Karena aku sendiri merasakan kemarin. It is something wrong with me. Gitu. Ternyata pandemi, bener. Perubahan-perubahan ini membuat kita sebenarnya yang awalnya biasa aja. Ternyata perubahan ini kita masih kurang bisa adaptasi, kurang ada. And that's it. Gitu. Karena nggak ada separasi itu tadi, Dok. Nggak ada permisahan antara rumah yang tadinya tempat pulang, sekarang jadinya tadi dokter bilang ya tempat kerja juga. Mungkin. Dan orang menjadi mudah menghubungi kita. Orang menjadi nggak segan untuk menghadapi kita gitu. Ya, dinamika kantor lah. Oke. Kalau gitu, dokter masih oke untuk lanjut? Ya, we have like 10 minutes kali ya, 5 to 10 minutes. 10 minutes. Mungkin 10 minutes bisa akhirnya dokter memberikan tips untuk kami secara mungkin yang udah dokter alami fisik maupun mental, step by stepnya apa yang harus kami lakukan supaya kami juga masih waras, bugar dan sehat tadi. Ya, Kak, oke. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan pernah mudah-mudahan jaga kesehatannya sekarang. Jangan sampai sakit dulu. Karena sakit itu sekarang jadi sangat merepotkan. Karena kita harus jadi ke rumah sakit. Dan ke rumah sakit sekarang lebih ribet dari biasanya. Jadi jangan sampai sakit dulu. Gimana sih kita cara menjaga kesehatan? Adalah dengan kita meningkatkan sistem imun. Gimana sih cara meningkatkan sistem imun? Kalau saya meningkatkan sistem imun itu caranya sebenarnya sederhana. Yang paling pertama adalah nutrisinya seimbang. Gimana sih cara nutrisi seimbang? Nutrisi seimbang itu sebenarnya ada dua. Yang paling pertama adalah makan kita dengan lengkap. Sayur ada, karbohidrat ada, lemak ada, mikronutrien ada, makronutrien ada. Susah nggak ngelakuinnya? Oke, kalau susah tambah suplemen. Easy. Oke. Lalu yang kedua, olahraga. Nah, apapun. Yang nyaman, yang dilakukannya nyaman. Apapun. Yoga, kalau dari durasinya, Dok? Durasi senyamannya dulu. Gradual aja. Nyamannya 15 menit sehari, 15 menit. 20 menit, 20 menit. Nanti lama-lama kayak saya 2 jam sehari, 2 jam sehari. Oke, 2 jam sehari. Iya, Dok. Kalau saya 2 jam sehari langsung besoknya nggak olahraga lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Dok. Oke. 20 menit saya 20. Oke. Tapi bergerak. Dan yang ketiga istirahat yang cukup. Nah. Istirahat untuk kesehatan mental, knowing yourself better. Tanya, PDKT sama diri sendiri. Ketahui mana yang kira-kira bikin energinya habis. Mana yang kira-kira bikin kesel. Yang menyita energi kita. Hindari. Ini masa sulit. Gitu. Jadi, ya kita harus lebih pintar untuk beradaptasi. Saya rasa itu. Oke. Dan terlalu banyak waktu istirahat pun juga nggak baik ya, Dok? Jadi lebih sering rebahan misalnya. Itu aku sih. Karena jadi banyak waktu di rumah, jadi banyak chill-nya juga. Itu gimana, Dok? Itu aku. Tas, Dok. Aku. Nah,
Tapi kan dokter tadi olahraganya juga rutin berarti ya? Setiap hari harus olahraga ya dok? Atau seminggu minimal berapa kali? Eh, Nyaris tiap hari sih aku kalau olahraga ya. Oke. Tapi diimbangi Jadi, juga dengan rebahan sih. oke. Untuk istirahat tadi. Nggak se Berarti, nggak se nggak cool itu juga kok aku. oke dong. It's okay dok. Berarti nutrisi, olahraga, dan istirahat. Tiga hal yang penting untuk dijaga selama masa pandemi ini ya dok. Ya, Dan bukan jangan hanya sampai bugar. sakit. Oh Jangan iya sampai sih. sakit Jangan itu sampai adalah sakit. kita menghindari, yaitu knowing yourself better. Berarti kita bisa menghindari apa yang berpotensi untuk sakit. Kayak saya sekarang, saya tahu ketika saya misalnya menghirup asap rokok tuh bikin saya nggak enak tenggorokan. Maka saya nggak pernah mau ngirup asap rokok. Kenapa? Karena habis itu saya pasti Hmm. batuk-batuk dan batuk-batuk tuh sekarang itu kayak saya megang bom. Saya bisa dimusuhin semua orang Hmm. 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 gitu. Atau kayak misalnya Iya. saya minum minuman kemasan yang ada gulanya, itu besoknya saya bisa Heeh. radang tenggorokan. Oh, sensitif ya dok? Makanya saya nggak mau minum yang terlalu manis gitu. Heeh. Saya hindari Heeh. dulu karena I cannot afford dijauhin orang cuma karena saya Heeh. minum minuman kemasan. Iya. Iya. Berarti Makanya itu knowing ya, yourself-nya, iya, physically dan lebih mentally ya dok ya? iya. Mm. Oke, jadi tiga hal tadi yang jadi bekal dari Dokter Fala Adinda. Terima kasih banyak dok sudah memberikan masukan-masukan ini dan mungkin terakhir dok penutup juga Yes. penyemangat untuk kami semua Ya, di so, sini dari dokter supaya oke. stay Terima kasih udah happy like membuat you. gerakan 1000 Kisah menginspirasi kisah dok. 1000 kisah menginspirasi. Semoga bukunya cepet jadi. Aku mau dong nulis. Ah boleh banget dok, boleh banget. Eh, Kami tunggu ya 1000 dok. kisah. Pasti Ya. seru banget untuk dengar kisah, baca dok kisahnya dokter. Eh, oh ya, 1000 kisah menginspirasi. Mm-mm. Hmm, ya jangan lupa physical distancing, pakai masker, and hand hygiene. And one more, if you can afford to do screening, please do screening. Okay? Oke. See you. The screening. Oke. Bye. Terima kasih Dokter Faladinda. Semoga lekas sehat Ya, penyakitnya tadi yang tadi GERD-nya. Semoga sehat ya, mentally dan physically. Dan teman-teman yang sudah menonton juga terima kasih. Saya Ana mohon ya. undur diri. Sampai ketemu lagi Dok. Bye. Semoga bisa jadi bicara lain waktu. Selamat malam Dok. Assalamualaikum. Ya, wah Dokter Faladindanya sudah live. Untuk teman-teman aku juga mau ngingetin lagi untuk tadi udah sempat disinggung soal 1000 kisah menginspirasi. Buat sahabat inspirasi yang punya kisah-kisah yang bisa dibagikan ke kami semua, bisa tuliskan ceritanya melalui DM ataupun melalui email kami yang ada di bio. Nanti kisah-kisah yang terpilih akan kami bukukan menjadi 1000 kisah menginspirasi tadi. Jadi buat teman-teman semua pasti ada kisah dari hidup kalian yang bisa menjadi inspirasi bagi kami semua. Jadi ayo ikutan menulis untuk 1000 kisah menginspirasi. Terima kasih Teh Sali. Oke, aku mohon undur diri teman-teman semua. Terima kasih udah bergabung dalam sesi live malam hari ini bersama 1000 kisah menginspirasi. Semoga kita tetap sehat, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan fisik dan mental. Sampai ketemu lagi di live 1000 KM official lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.